Saya ringkas saja. Yang kelima, zukur, pemimpin itu wajib laki-laki. Ini dalam fikih Islam, pemimpin itu wajib laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membacakan firman Allah surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, bahwa lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi nggak boleh wanita yang mimpin. Kayak sholat, Pak, ada laki-laki ada wanita, nggak boleh yang jadi imam adalah wanita. Wajib laki-laki yang di depan. Baik Ustaz, bagaimana kalau ada yang memimpinnya wanita? Khalas, mari kita dengarkan hadis Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitan, hadis nomor 7099. Apa kata Rasulullah? La yufliha qaumun wallau amruhum imra'ah. Takkan pernah selamat, takkan pernah berjaya, takkan pernah beruntung suatu negeri yang negeri itu dipimpin oleh wanita. Begitu ya. Ini diskriminasi, Pak Ustadz. Menurut bahasa para kaum persetaraan gender, ini diskriminasi. Tapi ini tatanan dan tataran yang diturunkan dari penguasa dan pencipta alam semesta, Allah Rabbul Alamin. Allah Maha tahu bahwa wanita bukan kapasitasnya dan tidak diberi oleh Allah kekuatan untuk memimpin urusan umat. Mimpin perusahaan silahkan, kalau mimpin rumah sakit silahkan, tapi mimpin umat, mimpin negara, Allah Rasulullah telah mensyariatkan haram kita mengangkat pemimpin dari kaum wanita, ya. Iya, sama. Bu, Ibu, ini bukan dari Ustadz Zulkifli. Ustadz Zulkifli ini orang bodoh, orang nggak ngerti. Tapi kalau dibaca buku-buku fikih di mazhab-mazhab para ulama-ulama ahli mazhab kita, mereka menyepakati ini, Bu, tidak boleh wanita diangkat menjadi pemimpin dalam mengurus urusan umat. Tapi dalam urusan bisnis silahkan, dalam urusan pertanian, urusan perkantoran yang sifatnya bisnis, ya, kedokteran segala macamnya silahkan, tapi tidak dalam urusan mengurus rakyat, ya. Terus bagaimana jika jamaahnya perempuan semua, terus imamnya perempuan? Ya boleh, jamaahnya perempuan semua, imamnya perempuan, hukumnya apa? Ya boleh, ya. Ustaz, benarkah hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya tidak akan beruntung suatu kaum yang pemimpinnya adalah wanita? Benar, hadisnya sahih. Itu kan memang tidak boleh wanita memimpin negara, nggak bisa. Kalau mau memimpin negara pas jihad dikumandangkan dia masih mau dandan dulu, bagaimana caranya? Memang fitrahnya ya di rumah, merawat rumah, tapi perempuan-perempuan boleh mendampingi ya laki-laki, sebagaimana kata Nabi SAW, an-nisa'u syaqaiqur rijal, ya, perempuan itu pendampingnya para laki-laki, gitu kan, bukan bawahannya, memang pendampingnya, gitu kan, yang mendampingi mereka dalam kegiatan-kegiatan mereka. Jadi misalnya mendidik anak, ya ibu-ibu di rumah, ibu-ibu memotivasi. Banyak tokoh-tokoh dunia yang tumbuh menjadi mujahidin, seperti Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, itu tumbuh menjadi seorang mujahid yang luar biasa karena ibunya Sofia itu adalah seorang ibu yang sangat kuat pendiriannya, tante Nabi SAW, gitu kan. Kita lihat Abdullah bin Zubair, anaknya juga begitu, nanti jadi khalifah di Mekah, walaupun beberapa saat itu juga seorang mujahid, seorang sahabat yang luar biasa karena ayahnya begitu. Kemudian ibunya itu Asma, ya, yang terkenal, Asma binti Abi Bakar, anaknya Abi Bakar yang terkenal sangat luar biasa imannya. Ibunya ini mendidik Abdullah sampai menjadi seorang mujahid, gitu kan. Jadi bagaimana hukum perempuan menjadi kepala daerah, Ustaz? Karena ini terjadi di beberapa daerah di negeri kita ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nabi SAW bersabda, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, ma aflaha qaumun wallau amrahum imra'ah. Ma aflaha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita, menyerahkan urusan mereka kepada
wanita. Di sini menunjukkan tentang larangan untuk menyerahkan urusan ini kepada wanita, baik itu menjadi seorang kepala negara ataupun yang lebih rendah daripada itu, menjadi seorang gubernur atau menjadi seorang bupati. Dan cukuplah sabda Nabi SAW ini menunjukkan larangan dan juga ancaman, karena beliau mengatakan ma'aflah kaum, tidak akan beruntung sebuah kaum, karena asalnya yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita, bukan wanita yang menjadi pemimpin bagi laki-laki. Maka kalau memang Nabi SAW sudah menyatakan demikian, dan Allah SWT sudah menyatakan demikian, bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, dari sini kita mengetahui tidak bolehnya kita mengangkat seorang wanita menjadi kepala daerah atau kepala negara atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Bolehkah wanita menjadi pemimpin ketua negara? Tak boleh, kerana wanita banyak kelemahannya. Dia sesuai dengan benda lain yang orang laki-laki tidak sesuai. Orang laki-laki bolehkah menjadi ibu melahirkan anak? Tak mampu dia. Batu kaum wanita adalah umat terbaik, kerana mereka lah yang melahirkan segala nabi-nabi dan rasul. Betul tak? Itu kelebihan perempuan. Apa bayangkan kalau Allah jadikan kita gila-gila, tahun lepas bini kita beranak, tahun ni kita beranak, pecah Angry Bird. Lagi dah mati terus ayo. Nah, tu adilnya, indahnya Allah jadikan kehidupan kita. Faham? Bukan kata nak jadi Perdana Menteri, nak jadi imam Bilal pun tak boleh. Nah, pasal dia banyak masalah. Contoh, dia ada period. Bang, period Tuhan buat kitaran, keluar darah, tanda perempuan ini sihat. Sebab period ini maknanya kalau perempuan isteri kita keluar darah melalui kemaluannya, tanda isteri kita sihat. Tapi kalau suami keluar darah dari kemaluan, tanda tak lama dah tu. Faham lagi? Betul tak? Jadi kalau Tok Bilal ada masalah period, dia tak boleh mari semayang. Orang nak tunggu dia azan, dia tak azan lagi, tak mari. Jadi pukul 8 lebih tak mari lagi bang maghrib. Jadi call tu Tok Bilal kata tak period. Masalah. Bila qamat tu imam tak muncul-muncul. Kenapa imam tak mari? Imam keputihan malam ni. Faham lagi? Ni masalah. Betul tak? Ni faham baik-baik. Siapa yang salah itu kita yang milih, Pak, kan? Kemudian dalam Islam itu syaratnya adalah rajulun. Rajulun, laki-laki kan. Maka tidak perlu kita berkuak-kuak di luar itu berkampanye bahwa pemimpin begini, tidak. Karena kita multi agama kan, banyak agama di tempat kita, di negara kita ini. Bukan negara Islam. Tapi paling tidak bahwa syarat-syarat kepemimpinan dalam agama kita pakai pribadi, saya katakan tadi. Karena kita tahu dalam agama kita ternyata yang dipilih jadi pemimpin itu adalah menurut Nabi, apa yang dilakukan Nabi dan sahabat itu laki-laki. Meskipun nanti penjabarannya ulama itu, Pak, bahwa boleh nanti perempuan, tapi perempuan itu dipilih jadi pemimpin khas, namanya khasun. Khas itu khusus. Artinya dia tidak menangani secara keseluruhan umat itu, ya kan? Menurut pemahaman ulama. Tapi kalau sudah sifatnya am itu umum. Kepala daerah, Pak, kan, bupati, kemudian mungkin apalagi presiden, kan, presiden, kemudian bupati, kemudian wali kota, ya kan. Itu adalah pemimpin am namanya. Dia mengurusi semuanya masalah rakyat itu. Wah, itu yang
tidak dibenarkan oleh secara jumhur ulama. Karena tidak pernah Nabi mengangkat seperti itu. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi. Tapi sekali lagi bahwa tidak bisa kita paksakan. Kalau di situ mungkin ada agak mayoritas, misalnya memang yang tidak beragama Islam, tentu yang terpilih yang mayoritas itulah kan. Kita di daerah di Indonesia kan banyak daerah-daerah minoritas mayoritas gitu kan. Tidak boleh kita paksakan. Maka kalau di negara-negara Islam itu diterapkan hukum-hukum ini Pak, aturan-aturan ini, karena tidak ada campurnya kan? Murni kadang-kadang kalaupun ada segelintir saja atau sedikit gitu kan di negara-negara Islam itu. Jadi rajulun, dia mesti laki-laki, karena ada hadis Nabi itu bahwa kalau suatu urusan kepemimpinan itu diserahkan kepada perempuan, maka tunggulah akan banyak kemudian malapetaka. Itu hadis Pak kan, banyak malapetaka. Jadi memang sudah disebutkan Nabi jauh-jauh sebelum muncul pemimpin perempuan, sudah disebutkan Nabi. Sehingga kalau ada situ pemimpin am, bisa kita teliti itu Pak di Indonesia ini. Artinya yang memegang tampuk kekuasaan itu yang sifatnya umum, kemudian dia statusnya perempuan, banyak betul masalah. Dan rata-rata itu kena tuh Pak kan, kena itu di Bekasi kemarin baru-baru, sebelumnya itu di Banten, pokoknya banyak kan. Karena dia perempuan, dan itu memang sudah disebutkan Nabi. Ini kadang-kadang kita umat Islam tidak dipakai hadis ini Pak kan, tidak dipakai. Sehingga banyaklah muncul pemimpin am perempuan. Tapi sekali lagi ya itu tidak boleh kita paksakan kan. Kalau itu yang muncul sebagai kandidat, tinggal kita sebagai pribadi muslim apa kita pilih apa tidak kan. Kalau kita pilih berarti itu tadi kita tidak mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya.